Halo para pencinta sepak bola, selamat datang kembali di sesi bedah taktik kita. Hari ini kita bakal mengupas tuntas kemenangan meyakinkan 3-1 Belanda atas Tunisia yang sukses nyegel posisi puncak mereka di grup F. Oke, kita langsung mulai aja ya karena ada banyak pergerakan brilian di atas lapangan yang sayang banget kalau dilewatin. Siapkan catatan kalian karena kita bakal ngebedah pertandingan ini dari kacamata analis taktik profesional. Pertama, coba lihat angka gede ini, 15. Jujur, fakta ini bikin saya geleng-geleng kepala. Lewat kemenangan atas Tunisia ini, skuad racikan Ronald Koeman sukses manjangin rekor tak terkalahkan atau unbeaten Belanda di ajang Piala Dunia jadi 15 pertandingan beruntun. Ingat ya, ini di luar hasil adu penalti. Pencapaian ini jelas bukan kebetulan, tapi bukti nyata dari sebuah sistem permainan yang luar biasa solid. Oke, mari kita masuk ke pembahasan makro pertama. Dominasi total Singa Oranye. Nah, seberapa dominan sih mereka? Jawabannya ada di angka 10 ini. 10 gol. Itu adalah jumlah gol yang udah disarangkan Belanda cuma di fase grup putaran pertama ini aja. Buat ngasih gambaran ke kalian, angka ini nyamain rekor gol terbanyak yang pernah dicetak Belanda dalam satu fase grup Piala Dunia pas mereka tampil gila-gilaan di tahun 2014 lalu. Mesin pencetak gol Koeman ini bener-bener lagi beroperasi di gigi 5. Tapi, yang bikin lawan ketar-ketir itu bukan cuma soal berapa banyak gol yang mereka cetak, guys. Kita masuk ke bagian rekor kilat 6 menit. Coba perhatiin timeline ini. Pertandingan baru jalan 3 menit, crossing maut Denzel Dumfries langsung maksa Elias Skiri nyetak gol bunuh diri. Tragis banget buat Skiri, soalnya ini adalah penampilan ke-9-nya di putaran final. Rekor terbanyak loh buat pemain Tunisia. Terus, belum juga pemain Tunisia sempat ambil napas, di menit ke-7, Virgil van Dijk ngasih sundulan dari tendangan bebas yang langsung disambar lewat tendangan voli ciamik dari Bryan Brobbey. Skakmat di bawah 7 menit. Data ini ngasih lihat betapa gilanya intensitas awal Belanda. Bayangin, unggul 2-0 cuma dalam waktu 6 menit 24 detik. Ini adalah rekor ngehancurin lawan tercepat di awal laga Piala Dunia sejak 24 tahun lalu, waktu Polandia ngelakuin hal yang sama ke Amerika Serikat di tahun 2002. Bener-bener masterclass serangan kilat. Tentu aja, ngomongin daya gedor Belanda, kita wajib ngesorot satu nama ini. Kita masuk ke efisiensi mematikan Bryan Brobbey. Nah, dari tabel ini kelihatan banget tingkat efisiensi mutlak dari seorang Brobbey. Sebelumnya kan dia udah nyetak Embrace lawan Swedia, nah sekarang dia resmi masuk ke klub sejarah yang super eksklusif. 3 tembakan pertamanya di Piala Dunia, 3-tiganya berbuah gol, tingkat konversi 100%. Dia jadi pemain ketiga sepanjang sejarah yang bisa ngelakuin ini setelah Laszlo Kiss di tahun 1982 dan Yerry Mina di 2018. Klinis banget. Oke, di balik serangan Belanda yang brilian, ada struktur pertahanan lawan yang hancur lebur. Mari kita ubah angle sedikit dan masuk ke anomali ironis timnas Tunisia. Kontrasnya kerasa banget di sini. Lihat di sebelah kiri, waktu kualifikasi, Tunisia itu solidnya minta ampun. Nggak kebobolan 1 gol pun dan nyapu bersih 28 dari maksimal 30 poin. Sempurna. Tapi pas masuk putaran final, berantakan total. Dimulai dari dibantai Swedia 5-1 yang ujungnya bikin pelatih Sabri Lamouchi dipecat dan diganti Hervé Renard, sampai akhirnya sekarang mereka total udah kebobolan 12 gol. Dari benteng kokoh, jadi tim yang gampang banget ditembus. Coba resapin statistik suram ini bentar. Kebobolan 12 gol dalam satu fase grup, Tunisia resmi jadi negara pertama yang ngalamin kejatuhan pertahanan semasif ini di Piala Dunia sejak Korea Utara di tahun 2010 lalu. Sebuah keruntuhan sistematis yang pastinya nyesek banget buat para fans mereka. Tapi sebagai analis yang objektif, kita nggak boleh cuma ngelempar pujian aja kan? Kita juga harus jeli ngelihat kelemahan. Jadi mari kita bahas celah kecil skuad Koeman. Coba cek poin-poin di papan taktik ini. Di menit ke-54, Tunisia sempat dapat momentum lewat sundulan brilian Hazem Mastori dari umpan sepak pojok Hannibal Mejbri. Kenapa momen ini penting buat dievaluasi? Karena ini adalah gol kedua yang nembus gawang Belanda lewat skema sepak pojok di turnamen ini. Padahal kalau ditarik mundur, sepanjang sejarah mereka di putaran final, Belanda itu total cuma pernah kebobolan 3 gol dari corner. Tiba-tiba aja, set piece bola mati jadi titik lemah baru buat skuad oranye. Fase grup udah jadi masa lalu, sekarang saatnya menatap fase gugur. Kita lanjut ke tantangan Maroko di depan. Memang sih, gol sundulan Jan-Paul van Hecke yang sempat berbelok arah dari tendangan sudut Tijani Reinders di menit 62, sukses ngamanin kemenangan Belanda. Tapi teka-teki utamanya sekarang adalah, dengan ancaman dari tim bahaya kayak Maroko yang udah nunggu di babak 32 besar, bisakah Ronald Koeman nambal celah pertahanan dari bola mati ini segera?
Karena di fase knockout, satu aja kesalahan antisipasi sepak pojok, tiket pulang lebih awal udah nunggu di depan mata. Itu PR taktik yang bakal kita tunggu jawabannya. Terima kasih udah mantengin analisis kali ini, sampai jumpa di Bedah Taktik selanjutnya.